sehati dalam kasih-Mu. Sekataku kami hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teduh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais kembali bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bergabung bersama dengan program kami. Dan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan program ini. Kami selalu berharap dalam setiap program-program Sound Doctrine Anda mendapatkan banyak kebenaran firman Allah. Wawasan Anda terhadap kebenaran firman Allah semakin dibukakan dan cara Anda memandang firman Allah menjadi semakin berbeda. Hari lepas hari Anda menjadi orang yang semakin alkitabiah. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, dari Sydney kembali lagi saya menyapa saudara yang berada di manapun. Anda yang berada di Indonesia ataupun di negara-negara lain, saya ucapkan selamat sore ataupun selamat siang, selamat pagi bagi mereka yang beraktivitas di belahan dunia bagian utara. Karena saya tinggal di belahan dunia bagian selatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin membahas teks sulit yang berkaitan dengan Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Baiklah, kita akan melihat teks tersebut. Saya akan sharekan teksnya supaya kita bisa melihatnya. Maleakhi 2 ayat yang ke-16, kalau Anda memperhatikan di screen yang sudah saya sharekan, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Firman Tuhan katakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau membaca ayat ini secara sekilas, maka sebenarnya tidak ada yang salah dengan ayat ini. Dan banyak orang membaca ayat ini telah memahami ayat ini sebagaimana yang tertulis di ayat ini. Tapi saya mau sampaikan sebenarnya ayat ini merupakan ayat yang sulit, saudara ya. Mengapa? Karena sebenarnya di dalam teks asli Perjanjian Lama, yaitu Masoretic Text, ayat-ayat ini tidak berbunyi seperti ini, begitu. Itu sebabnya saya katakan ayat ini merupakan teks yang sulit. Cuma banyak orang kan karena membaca di dalam bahasa Indonesia, makanya orang berpikir sebab aku, Allah, membenci perceraian. Sebenarnya ayatnya tidak berbicara seperti itu di dalam bahasa aslinya dari Masoretic Text. Nah, ini pendekatan-pendekatan utama yang harus kita lakukan dalam memahami teks firman Tuhan, harus mendekati teksnya dari bahasa aslinya supaya mengerti arti asli yang disampaikan. Dan malam ini
saya akan membahas mengenai teks ini, Maleakhi 2 ayat 16. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya sebenarnya dikatakan begini. Ki sane salak amar Adonai Eloah Yisrael dan sebagainya. Nanti saya bacakan ayat ini secara lengkap. Tapi saya mau tunjukkan di sini bahwa sebenarnya di situ ayatnya tidak berbunyi seperti yang dimaksud di dalam teks Indonesia. Dikatakan ki sane, sebab sane ini adalah kata kerja kal dalam bentuk yang sempurna, tetapi orang ketiga tunggal, begitu. Jadi sebenarnya firman Tuhan mau berkata di sini, sebab sane ini adalah membenci. Jadi ia yang membenci, sebab ia yang membenci. Dan ini salak ini putting away atau sending away atau mengusir. Sebab ia yang membenci dan mengusir, begitu ya. Dikatakan istrinya, begitu ya. Maka dikatakan di sini, dikatakan Tuhan berkata, sebab ia yang membenci dan mengadakan perceraian, lalu dikatakan di sini wekisa, ya. Wekisa itu menutupi, kemudian dikatakan hamas, kekerasan, kemudian lebuso, gitu ya, dikatakan lebuso itu pakaiannya, begitu ya, dengan kekerasan. Nah, ada terjemahan yang lebih baik yang saya periksa, misalnya di dalam NIV. NIV menerjemahkan lebih dekat, begitu ya. Jadi sebenarnya di situ bukan Tuhan berkata dia membenci perceraian. Nah, ini kita mesti hati-hati melihat Alkitab, mengujinya dengan tepat supaya mendapatkan arti yang asli. Di dalam NIV dikatakan the man who hates. Ya, tadi saya sudah katakan itu, kata sane itu ia yang membenci, lalu salak, his wife, gitu ya, mengusir istrinya. Jadi Tuhan bilang orang yang membenci dan menceraikan istrinya, ini di dalam NIV ini, bagus sekali, tepat ini terjemahannya. Saya sudah periksa ya, kata Tuhan semesta alam, orang tersebut melakukan kekerasan kepada seseorang yang seharusnya dia lindungi. Begitu ya, jadi the man who hates and divorces his wife, says the Lord. Tadi kata amar tadi itu, ya. Kemudian does God the Lord. Ini kan tadi dikatakan di sini kan ada kan Adonai, kemudian Eloah Yisrael, kan Allah Israel, kan ada di situ kan. Kemudian di sini dikatakan oleh Tuhan semesta alam, ya, Adonai Sabot, karena itu hendaklah kamu berjaga-jaga dan tidak menjadi orang yang tidak setia. Kemudian di dalam King James Version, saya tunjukkan lagi. Jadi kalau ada perbedaan terjemahan, ini menimbulkan persoalan bagi kita yang memahami. Lihat di dalam King James Version. Malachi 2:16, for the Lord the God of Israel said,
ya kan? Tuhan berkata amar di sini. Tuhan berfirman, Adonai Yisrael amar. Kemudian dikatakan di sini sane, ya kan? Ia yang membenci sane, salak gitu. Dia yang membenci istrinya, orang itu dikatakan di sini, saya bacakan dengan lengkap saja. Buka ini, dikatakan begini. For the Lord, the God of Israel said that he hates pouring away. Jadi pouring away itu dari kata salak tadi. Atau mengusir begitu. Mengusir artinya menceraikan. Bahwa orang yang membenci istrinya dan menceraikannya, maka for one cover violence, ya di sini, with his garment, said the Lord of hosts, therefore take heed to your spirit that ye deal not treacherously. Gitu ya, dikatakan di situ. Jadi orang, janganlah engkau melakukan hal-hal yang jahat. Nah, saudara, perhatikan sekali lagi ada perbedaan besar dengan terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dikatakan sebab aku membenci perceraian. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa dia membenci perceraian. Tetapi di sini dikatakan dengan jelas, kan saya sudah tunjukkan bahwa Tuhan berkata orang yang membenci istrinya atau pria yang membenci istrinya dan menceraikan istrinya melakukan kekerasan kepada orang yang seharusnya dia lindungi. Ini NIV lebih jelas di sini. Kalau King James Version dia menggunakan kata for one cover violence with his garment. Jadi orang itu melakukan violence dengan garmentnya begitu. Nah, nanti saya akan jelaskan bagian-bagian ini. Baik, saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Renata Tangkilisan dari Amstelveen, Amsterdam, ya, yang sudah menyapa kami dan berkomentar. Terima kasih banyak untuk Ibu Renata yang selalu setia. Lalu juga ada Ibu Rina Siaan dari Batam. Terima kasih untuk komentarnya Bu Rina. Lalu ada Ibu Mary Sangian, ya, dari Tondano, Sulawesi Utara. Terima kasih. Bagi Anda yang saat ini hadir, Anda bisa meninggalkan jejak dengan menuliskan komentar. Anda dari mana kalau seandainya saya belum mengenal Anda, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekarang ini saya mau tunjukkan teks sulit ini. Jadi Tuhan tidak mengatakan aku membenci perceraian. Makanya kalau membaca firman Tuhan itu, kita mesti mencari sumber-sumber referensi lain yang lebih jelas. Kalau Anda cuma pakai terjemahan dari lain, lalu ngotot-ngototan Allah membenci perceraian. Bukan itu maksudnya. Yang Allah benci adalah pria yang bukan Allah benci sebenarnya. Tidak dikatakan Allah benci di sini. Tuhan berkata kepada mereka, pria yang membenci dan menceraikan istrinya, bahwa orang tersebut melakukan kekerasan kepada orang yang seharusnya dilindunginya. Begitu ya. Sampai di sini jelas ya. Jadi ada perbedaan besar di sini. Satu ayat bisa berbeda besar. Baik, ada Pak Charles Samangun. Terima kasih Pak Charles Samangun dari Jakarta. Sudah meninggalkan jejak
di sini. Lalu ada Ibu Christine dari Batam. Terima kasih sudah menuliskan komentar. Nah, kembali lagi saya sambung di sini, saudara. Mengapa firman Tuhan berkata seperti ini? Coba di dalam King James Version dikatakan bahwa orang yang pouring away, dia katakan hates, pouring away. Jadi Tuhan berkata orang yang membenci, tadi sane, kata sane itu adalah orang ketiga tunggal, begitu kan, dari kata kerja yang sudah saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani. Mengapa firman Tuhan berkata bahwa kepada mereka yang membenci istrinya lalu menceraikan istrinya, mereka melakukan tindakan menutupi garmennya itu, bajunya itu dengan kekerasan. Mengapa Tuhan berkata seperti itu? Nah, saudara, ternyata persoalan ini terjadi karena orang Israel pada waktu itu mereka sudah mempunyai istri, lalu mereka menceraikan istri mereka yang mereka ambil dari kalangan orang Israel sendiri, lalu mereka menikah dengan orang non-Israel, orang asing, begitu. Jadi, saudara, di sini jelas di sini dikatakan bahwa Allah katakan orang-orang tersebut melakukan kejahatan, begitu. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan di sini ada ungkapan di dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan garment. Garment itu maksudnya begini, ketika seseorang pria mengambil seorang istri, maka dia mempunyai garment, jubah, begitu. Jadi pria itu menutupi dirinya dengan jubah. Jadi dia tidak telanjang, begitu. Ini satu ungkapan metafora, begitu. Kenapa dipakai istilah garment? Nah, apabila pria tersebut menceraikan istrinya, lalu mengambil wanita lain untuk menjadi istrinya, jadi dia membuka jalan untuk poligami, maka Tuhan katakan garmentnya itu menjadi garment yang dipakai istilah soil garment. Nah, soil garment itu apa? Soil garment itu jubah yang sudah tercemar dengan apa? Dengan muntah, jubah yang tercemar dengan urin, dengan air seni, begitu ya. Jubah yang tercemar dengan kotoran-kotoran, begitu. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa orang tersebut menutupi garmennya dengan kekerasan. Nah, berarti di sini Allah sedang berbicara dalam Maleakhi 2 ayat 16 berkaitan dengan poligami. Jadi Tuhan tidak menghendaki umatnya melakukan poligami. Karena itu Tuhan katakan, kepada engkau yang membenci istrimu dan menceraikan istrimu, lalu mengambil wanita lain, yang dikatakan mereka mengambil perempuan-perempuan asing, maka mereka melakukan kekerasan kepada istrinya. Jadi di sini, saudara, saya mau memberikan sebuah jalan yang lebih baik berdasarkan firman Tuhan ini. Bukan Allah membenci perceraian. Jadi kita jangan marah-marah kepada orang yang bercerai. Jadi kita jangan memberikan stigma yang buruk kepada orang yang sudah bercerai oleh karena ada ayat ini. Lalu kita mulai menyerang orang tersebut. Oh, karena Allah membenci perceraian. Ayat ini tidak tepat untuk diungkapkan atau disampaikan dalam konseling-konseling pranikah. Anda harus melihat dengan baik latar belakang ayat ini. Mari kita lihat latar belakang ayat ini di dalam Maleakhi 2 ayat 14
dan ayat 15. Coba saya besarkan. Dikatakan begini ayat sebelumnya, dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Oke? Padahal dialah teman sekutumu. Jadi lihat di sini. Jadi orang-orang Israel itu ya mungkin seperti orang masa kini begitu. Jadi sudah ada istrinya, lalu dia mau cari istri lagi yang lebih muda begitu. Jadi Tuhan katakan engkau tidak setia. Nah, kenapa? Karena dia menginginkan orang lain lagi menjadi istrinya, maka dia menceraikan istri yang pertama begitu, istri masa mudanya, istri perjanjianmu. Alkitab katakan di sini kan, dipakai kata istilah istri seperjanjianmu. Lalu ayat 15 di sini, bukankah, ini latar belakangnya kan, kita mundur sedikit sebelum ayat 16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi yang Tuhan maksudkan di sini adalah berkaitan dengan apa itu? Pernikahan yang dari seiman, begitu ya. Karena Allah bicara di sini keturunan ilahi. Apapun itu, sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah persatuan secara ilahi. Jadi orang percaya harusnya menikah dengan orang percaya. Dan ini yang Tuhan ajarkan kepada umatnya. Kamu telah menceraikan istrimu, lalu menikah dengan wanita-wanita dari keturunan asing, dari orang yang bukan keturunan Israel. Itu sebabnya Tuhan katakan, kamu pada waktu itu kamu memakai jubah, tapi sekarang jubahmu itu menjadi soil garment, menjadi jubah yang sudah kotor. Kenapa? Karena jubahmu itu sudah kena muntahanmu, jubahnya itu sudah kena air senimu, jubahmu itu sudah kena kotoran, dan sebagainya. Itulah yang Tuhan katakan bahwa mereka melakukan kekerasan. Jadi saudara yang dikasihi di sini, sekarang mudah-mudahan engkau sudah mengerti di sini. Bukan Allah membenci perceraian, tidak. Ya, bukan juga Tuhan melegalkan perceraian, tidak. Saya ingin menempatkan konteks yang benar di sini. Saya harap saudara bisa memahami ayat ini. Jadi bukan berkata sebab aku membenci perceraian. Tuhan sedang berbicara kepada orang yang membenci istrinya dan menceraikan istrinya sehingga orang itu melakukan kekerasan kepada istrinya. Begitu ya. Jadi lihat bagaimana sebuah ayat yang diterjemahkan salah akan menghasilkan pemahaman yang salah. Ini fatal sekali saudara. Sebab terjemahan yang saya uji juga saya lihat dari beberapa terjemahan, misalnya di dalam NIV berkata seperti itu, misalnya di dalam English Standard Version juga berkata seperti itu. Coba kita lihat lagi. Dan saya uji di dalam bahasa aslinya memang seperti itu. Makanya penting sekali kita memahami firman Tuhan, dijelaskan firman Tuhan dengan sejelas-jelasnya, begitu ya. Jadi bukan asal mengutip ayat untuk menyerang orang lain, mengutip ayat untuk mengajarkan kepada orang lain, bukan firman yang sebenarnya yang dimaksud. Dikatakan di sini, sebab seorang pria yang tidak mengasihi istrinya, nah ini English Standard Version bilang, sebab seorang pria yang tidak mengasihi istrinya
tetapi menceraikan dia, ya kan? Says the Lord, the God of Israel, cover his garment. Ini bahasa metafora yang tadi saya bilang, with violence. Begitu. Jadi dia membuat garmentnya itu tercemar dengan kekerasan, begitu. Kemudian Tuhan katakan di sini, karena itu jagalah dirimu itu dan selalu jangan menjadi orang yang tidak percaya. Jangan menjadi orang yang tidak setia, begitu kan? Di sini Alkitab katakan seperti ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Perjanjian Lama memang terjadi beberapa konteks yang saya sebutkan tadi. Coba kita lihat. Misalnya di dalam Esra 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Coba lihat di sini. Esra 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi kita bisa melihat latar belakang dari firman Tuhan. Lihat, Esra, tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Tadi kan saya sudah bilang. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki dan perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Nah, saudara, dalam konteks ini kalau kita baca Esra 10, maka Esra menyuruh mereka untuk mengusir. Lihat di sini, dikatakan di sini orang-orang itu bilang, marilah sekarang kita mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Begitu. Menurut nasihat Tuhan, ya, setelah Esra memberikan perintah kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka, dan orang-orang gemetar karena perintah Allah, dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Nah, saudara, di sini jadi saya ingin menunjukkan kepada saudara latar belakang daripada ayat tersebut, bahwa yang Tuhan tidak suka itu adalah pernikahan dengan orang-orang yang tidak seiman. Yang Tuhan tidak suka itu adalah pernikahan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab persatuan apakah yang terjadi? Karena persoalan ini akan menimbulkan apa? Persoalan di kemudian hari. Maksud saya situasi ini akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Apabila ada seorang percaya, ya sudah tahu, sudah percaya, mengapa menikah dengan orang yang tidak percaya? Malah tanya lagi kepada saya, Pak, boleh nggak saya menikah dengan orang ini? Ya, saya sulit menjawab kalau engkau bilang boleh atau tidak. Karena keputusan boleh atau tidak itu ada di dalam keputusanmu. Kalau engkau datang konseling kepada saya tidak akan memberikan keputusan kepadamu. Banyak kali orang salah berpikir ketika mereka datang meminta nasihat dari hamba Tuhan. Mereka berpikir hamba Tuhan akan memberikan keputusan kepada mereka. Saya tidak akan memberikan keputusan kepadamu. Banyak orang yang datang kepada saya, Pak, saya punya pacar ini, begini, dari orang yang tidak seiman. Terus selalu saya bilang, bagaimana? Kamu bagaimana pemahamanmu? Ya, saya tahu salah, Pak. Ya, lalu gimana? Ya, tapi saya sudah terlanjur sayang kepada dia, Pak. Jadi bagaimana? Soalnya dia baik, begini. Ya, saya bilang sebenarnya prinsipnya jelas di sini. Kalau engkau tidak mau ada persoalan-persoalan di kemudian hari yang akan mengejar-ngejar hidupmu, maka engkau belajar untuk menundukkan diri kepada firman Tuhan. Carilah pasangan yang seiman. Lihat di sini betapa akibatnya di sini. Lihat bahwa
orang Israel juga mengalami akibat-akibat tertentu. Mereka mengalami bagaimana Allah berpaling dari hidup mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan kekerasan kepada istri mereka tadi. Karena apa? Karena mereka ingin menikah dengan orang yang tidak seiman. Bagi mereka yang sudah menikah, mereka menceraikan istrinya lalu mengambil istri dari orang-orang yang tidak seiman. Allah sendiri berjanji bahwa Allah akan memberkati pernikahan tersebut. Tapi pernikahan di dalam satu prinsip yang jelas, saudara, begitu ya. Di sini akibatnya apa? Terjadi perceraian. Berarti kita lihat bahwa memang ada kasus-kasus tertentu bahwa perceraian itu memang terjadi. Dan Allah jelas mengatakan bahwa bukan dia membenci perceraian. Yang dia katakan adalah kepada mereka yang telah melakukan kekerasan, membenci istrinya, mengusir istrinya, menceraikan istrinya, Allah katakan, kembalilah, jadilah kamu orang-orang yang benar kembali, begitu. Jadi dengan kasihnya Tuhan memberikan sebuah jawaban bahwa dalam hidup ini banyak sekali terjadi persoalan-persoalan dalam pernikahan yang memang tidak bisa kita kendalikan. Kita harus akui. Maksud saya ada banyak keluarga-keluarga yang saya banyak melakukan pengajaran-pengajaran pernikahan dan banyak melayani pernikahan ya. Awalnya banyak saya menulis tentang pengajaran-pengajaran pernikahan ada di Facebook saya dan banyak orang datang bertanya bagaimana tentang nasihat ini, nasihat itu. Ada orang-orang yang pernikahannya sudah menggantung. Begitu. Mengapa menggantung? Ya karena dia menikah masih terikat dengan pernikahan tapi mereka sudah tidak tinggal sama-sama. Bagaimana caranya menyelesaikan persoalan itu? Apakah karena demi supaya engkau tahu engkau selalu bersatu dengan pasanganmu, lalu engkau tidak tidak bercerai, tapi sebenarnya mereka sudah lama putus. Mengapa? Karena pernikahan itu harus memenuhi konteks. Apa konteksnya? Pernikahan itu harus bersama-sama. Begitu ya, suami dan istri harus tinggal bersama-sama. Ya kalau dalam konteks satu kerja di tempat yang jauh, lalu satu tinggal di kampungnya atau satu tidak ikut, tapi tetap ada keinginan untuk pulang bersama-sama. Tapi kalau tidak ada keinginan untuk pulang, saya sudah sampaikan, kalau orang itu tidak ada keinginan untuk bersatu lagi dengan istrinya, pernikahan apa yang kita bisa bicarakan di sini? Tidak ada lagi sebenarnya pernikahan, hanya pernikahan di atas kertas. Dan sebenarnya pernikahan itu sudah putus. Hanya tinggal tunggu aja hukum memutuskan itu. Dan banyak orang katakan seperti itu. Ada juga orang yang katakan, Pak, bagaimana ini sekarang, Pak? Saya sudah bercerai dengan suami saya. Apakah saya bisa menikah lagi? Saudara, apabila sekali lagi saya katakan, apabila dalam pernikahanmu engkau mengalami kekerasan secara fisik dalam pernikahanmu, misalnya di Australia ini hukumnya keras. Kalau dalam terjadi kekerasan pernikahan di dalam terjadi kekerasan rumah tangga di dalam pernikahan di Australia ini, maka pemerintah akan memberlakukan apa yang namanya AFO, begitu ya. Jadi ada order yang diberikan oleh pemerintah supaya tidak boleh mendekati. Mengapa? Karena banyak sekali perempuan-perempuan yang meninggal di tangan suaminya. Karena kekerasan yang terjadi terus-menerus dan terus-menerus gereja mengatakan ya terus aja menikah, ya terus aja menikah. Saudara, saya tidak pernah menyarankan seperti itu. Kalau istrinya dipukul dengan keras, kalau istrinya di-abuse dengan keras, maka tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain, saya katakan. Mereka harus dipisahkan. Mengapa? Demi kelangsungan hidup wanita itu. Atau siapapun yang melakukan kekerasan di situ. Mereka harus dipisahkan demi
kelangsungan hidup salah seorang. Anda bisa kalau Anda bisa lihat dalam beberapa banyak episode-episode cerita-cerita nyata, banyak sekali akhirnya istri yang meninggal di tangan suaminya tadi. Ya banyak sekali di kekerasan akhirnya sampai meninggal. Lalu persoalan lain kalau memang suaminya terus-menerus atau istrinya terus-menerus bersinah, terus-menerus melakukan ketidaksetiaan di dalam pernikahan, maka pernikahan ini sebenarnya sudah terputus. Mengapa saya katakan sudah terputus? Karena Alkitab katakan dosa-dosa lain itu adalah dosa yang terjadi di luar, tetapi dosa persinahan adalah dosa yang terjadi di dalam. Apabila seseorang yang menikah itu, lalu satu pasangan itu melakukan persinahan, maka persinahannya sebenarnya sudah memutus hubungan pernikahan dengan istrinya atau dengan suaminya. Jadi sebenarnya sudah terjadi perceraian itu tanpa kita bicarakan lagi. Itu sebabnya saya katakan tadi, makanya di dalam Alkitab itu, Alkitab tidak memberikan kata yang seperti ini terjemahannya salah ini. Sebab aku membenci perceraian. Tidak, Tuhan saja menceraikan kerajaan di utara itu. Karena kerajaan utara itu adalah kerajaan dari orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Akhirnya Tuhan harus memisahkan mereka selama-lamanya. Untuk apa? Supaya tidak mencemari kerajaan selatan. Begitu ya. Dan juga kita lihat dalam kasus tadi Esra, bagaimana Esra menyuruh orang-orang yang menikah campur itu supaya akhirnya orang-orang itu meninggalkan istrinya bahkan anak-anaknya karena bukan kehendak Tuhan. Kelihatannya memang kejam dalam perintah ini, tetapi yang mau saya tunjukkan di sini adalah prinsip Tuhan bahwa ketika engkau mencari pasangan, carilah pasangan orang-orang yang lahir baru. Engkau sudah lahir baru, ya cari pasangan yang lahir baru. Jangan cari pasangan orang yang tidak lahir baru. Lalu engkau mulai terus-menerus bergumul di dalam hidupmu, seumur-umur hidupmu, bergumul terus di dalam pernikahan karena persoalan-persoalan yang engkau timbulkan sendiri. Begitu ya, saudara ya. Jadi sampai sedemikian jelas ya, sampai demikian jauh penjelasan saya, mudah-mudahan engkau lihat di sini. Jadi tadi saya katakan bahwa apabila terjadi kekerasan di dalam pernikahan, maka kita harus menyelamatkan salah satu pihak yang ada. Jangan disuruh terus mereka menikah, nanti salah satu mati, nah engkau akan tanggung resikonya begitu. Kalau sudah ada kekerasan dan kekerasan itu tidak bisa ditolerir, saya selalu bilang kalau terjadi kekerasan begitu, lapor polisi. Begitu hukum yang akan menyelesaikannya. Engkau bisa mengampuni dia, tetapi ya konsekuensi hukumnya jalan terus. Begitu. Apalagi yang berkaitan dengan kasus-kasus yang bukan delik aduan begitu. Kalau kasus delik aduan engkau mengadu dulu baru terjadi tuntutan hukum. Tapi kasus-kasus yang jelas-jelas melanggar hukum itu tidak perlu delik aduan itu langsung bisa diciduk oleh polisi begitu. Maksud saya seperti itu. Saya ingin memberikan satu wawasan yang jelas di sini bahwa apabila terjadi kasus-kasus tadi memang harus dipisahkan. Kita tidak menyarankan pernikahan, perceraian, ya Tuhan juga tidak menyarankan perceraian. Perceraian itu adalah sebuah kasus yang khusus dalam pernikahan. Saya sudah menulis beberapa tulisan-tulisan, nanti saya update, ada banyak yang belum saya posting mengenai pernikahan dan perceraian itu. Ada kasus-kasus tertentu yang memang perceraian itu harus terjadi sama seperti barusan yang kita baca. Jadi Allah bukan membenci perceraian, jadi engkau tidak perlu memberikan stigma kepada orang yang sudah bercerai. Dan engkau kalau sudah bercerai, jangan takut dengan stigma itu. Begitu. Saya sudah menulis tentang pendeta yang bercerai. Coba baca di Bible
Independent Church Group. Saya memberikan beberapa solusi di situ berdasarkan beberapa fakta-fakta dan pendapat-pendapat referensi yang ada begitu. Jadi ada di dalam kenyataan ini pendeta-pendeta yang bercerai ada begitu. Jadi kita harus akui bahwa mereka itu memang manusia biasa yang punya kelemahan. Ya ada banyak, saya juga tahu ada banyak pendeta, ada juga pendeta-pendeta yang datang kepada saya, mereka menulis berkomunikasi dengan saya mengenai persoalan rumah tangganya yang sampai berakhir dengan perceraian. Banyak yang datang kepada saya dan bertanya tentang kasus itu. Dan nasihat saya, kalau engkau sudah bercerai, saya bilang pindah, jangan melayani di tempat yang sama. Mengapa? Karena orang sudah mengetahui kasusmu itu, maka engkau tidak akan kuat lagi punya kesaksian untuk berdiri di depan mimbar. Itu nasihat yang selalu saya sarankan. Jadi kalau ada orang yang tahu engkau tapi perceraiannya harus jelas dulu. Begitu ya, kalau memang yang saya selalu dukung adalah apa, seorang pendeta yang ditinggalkan atau hamba Tuhan atau pastor atau apapun istilahnya yang sudah pakai di gereja saudara, apabila seorang hamba Tuhan dia melayani sungguh-sungguh lalu dia ditinggalkan oleh istrinya atau suaminya karena istrinya atau suaminya pergi dengan pasangan lain, maka persoalan perceraian itu tidak muncul dari dirinya sendiri. Begitu. Ya kecuali kalau dia, kalau si Benny Hinn mah nggak usah dengarin tuh kasusnya si Benny Hinn, dia diceraikan oleh istrinya, ya memang itu kasusnya orangnya begitu lalu bersaksi di mana-mana, saya melihat Tuhan mimpi dan sebagainya karena orang sudah bercerai, nggak usah dengarin khotbahnya dia begitu, apalagi dia sudah banyak sekali kasus. Yang saya maksudkan ini persoalan-persoalan yang original yang terjadi begitu, dan saya mendengar langsung karena orang-orang itu datang, Pak bagaimana? Saya ditinggalkan oleh istri saya, setelah saya cek ya memang gitu, saya tinggalkan suami saya. Ya saya melakukan cek itu bersama-sama. Oh ya betul, orang ini mengatakan hal yang betul. Dan saya tidak bisa menahan dia pergi dengan orang lain, dia berselingkuh dengan orang lain. Ya itu harus diputuskan. Bagaimana, apakah kita harus menggantung persoalan itu? Tidak bisa, persoalan itu tidak bisa digantung. Jalan satu-satunya adalah bercerai untuk memutus. Mengapa? Karena seseorang yang pergi dengan orang lain, berzina dengan orang lain, dia sudah memutuskan apa itu ikatan pernikahan itu. Ikatan pernikahan bisa terputus. Pertama, oleh karena kematian. Dengarkan baik-baik. Yang kedua, oleh karena salah satu pasangan berzina. Apabila salah satu pasangan berzina melakukan perbuatan cabul atau perzinahan, maka secara otomatis tindakan yang dilakukan berulang-ulang itu memutus ikatan pernikahan. Jadi tanpa hukum memutus sudah terputus sendiri. Begitu. Jadi jalan satu-satunya adalah memberikan kelapangan kepada orang yang ada ini, jangan digantung terus. Begitu, dia enak aja dia lari dengan pasangannya lain, lalu pendetanya ini atau hamba Tuhannya ini terus bagaimana, dia masih terikat pernikahan, lalu dia tidak bisa menikah dengan orang lain. Kan tidak bisa begitu, harus diputuskan. Jadi bukan stigma perceraian di sini, tidak ada persoalan dengan masalah perceraian. Ini perceraian adalah kasus yang khusus. Jadi apabila Anda memang sudah berada di dalam konteks ini, ya Anda tidak usah merasa minder, tidak. Ketika saya sampaikan ini bukan untuk mempermalukan siapa-siapa, tidak. Tapi saya mau tunjukkan di sini, memang ayat ini tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan sebab aku membenci perceraian. Ini hanya kesalahan translation aja ini di dalam bahasa Indonesia, ini salah terjemahannya. Dan saya sudah cek, saya sudah tunjukkan di sini bahwa kata sane itu menunjuk kepada orang. Begitu, bukan Tuhan yang bicara di sini bahwa aku membenci perceraian, tapi Tuhan berkata, lihatkan di sini, kisane halak amar Adonai Eloa Yisrael, begitu kan? Jadi Allah Israel, amar itu artinya bicara. Allah Israel berbicara, ia yang membenci istrinya dan menceraikan istrinya, begitu. Jadi Tuhan menunjuk kepada seseorang, jadi mengatakan sebuah kasus yang khusus. Jadi bukan katakan aku membenci perceraian. Lalu bagaimana banyak sekali orang yang bercerai, apakah mereka sudah tidak bisa diampuni oleh Tuhan karena Tuhan membenci mereka? Bukan itu, yang Tuhan benci adalah orang
yang melakukan itu oleh karena tindakan-tindakan yang sengaja, oleh karena ingin berpoligami, oleh karena ingin menikah dengan pasangan yang lebih muda, oleh karena hal-hal lain, melegalkan persinahannya dan sebagainya. Itu yang Tuhan benci. Karena apa? Orang tersebut sedang menutupi garmennya itu, mencemarkan garmennya, pakaiannya itu. Ini metafora, bahasa metafora. Pakaiannya itu dicemarkan dengan apa tadi? Dengan muntahan, dengan air seni, dengan kotoran, dengan noda-noda dan sebagainya. Dan ini yang Tuhan katakan, noda-noda ini disebut dengan kekerasan. Begitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan engkau jelas di sini. Dan bagi mereka yang melayani di khusus bagian ini atau Anda tertarik ingin melayani persoalan-persoalan keluarga, tolong Anda pelajari lagi apa yang sudah saya sampaikan ini. Sekali lagi, Maleakhi 2 ayat 16, Malachi 2:16, NIV, the man who hates and divorces his wife, dia katakannya. Jadi betul ini terjemahan ini sama seperti yang saya baca di dalam Masoretic teksnya. Teks dalam asli dalam bahasa bahasa Ibrani berkata, orang yang membenci dan menceraikan istrinya, kata firman Tuhan, mereka itu melakukan kekerasan kepada, ya, jadi that's violent to the one he should protect, says the Lord Almighty. So be on your guard and do not be unfaithful. Hendaklah engkau berjaga-jaga dan jangan menjadi orang yang tidak setia. Ini yang Tuhan katakan. Jadi robah tingkah lakumu. Kemudian di dalam English Standard Version, Malachi 2:16, for the man who does not love his wife. Lihat, dia dengan alasan karena dia tidak cinta lagi, lalu menceraikan istrinya. Jadi tidak ada istilah karena tidak cinta. Zaman dulu ini banyak sekali alasan-alasan, bukan cuma karena tidak cinta. Istrinya masak lalu gosok bisa diceraikan. Lalu apa, pokoknya ada kesalahan sedikit lalu diceraikan. Membantah perkataan suaminya, diceraikan. Karena pada waktu itu suami itu adalah seorang master begitu. Seorang yang disebut dengan Baal. Seorang yang disembah sebagai tuan begitu ya. Jadi dia berhak melakukan apa saja. Jadi Tuhan justru berbicara dengan ayat ini melindungi kaum wanita. Bukan karena seorang pria tidak cinta lagi kepada istrinya lalu menceraikan dia. Kalau engkau melakukan itu, maka engkau sedang menutupi jubahmu dengan kekerasan. Kata Tuhan semesta alam. Karena itu, hendaklah engkau menjaga dirimu sendiri di dalam roh dan jangan menjadi orang yang tidak setia. Kemudian King James Version bilang, Malachi 2:16, for the Lord, the God of Israel said that he hates pouring away, bahwa orang yang membenci dan mengusir, kan itu pouring away. Memang kata salak itu artinya mengusir atau menceraikan ya, dalam bahasa yang lebih bisa dipahami. For one cover violence with his garment, said the Lord of hosts, therefore take heed to your spirit. Jadi hendaklah engkau berjaga-jaga terhadap imanmu, dikatakan. That you deal not treacherously, begitu kan? Dia treacherously dikatakan di situ. Bahwa engkau tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan kejahatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya malam hari ini engkau mendapatkan satu wawasan yang baru. Bahwa banyak ayat-ayat Alkitab yang memang sulit ditafsirkan. Nah, sekarang saya mau katakan, apakah tidak penting belajar Alkitab? Apakah tidak penting sekolah teologi? Ya penting. Ya, jangan berkata bahwa saya belajar saja sama Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan mengajarkan kepadamu hal-hal seperti ini kalau otakmu kosong begitu. Engkau perlu mempelajari hal-hal yang lebih jelas dari firman Tuhan yang lebih jelas begitu ini. Saya sudah katakan bahwa firman Tuhan yang diterjemahkan bisa saja salah, tapi firman Tuhan yang asli itu, yang diilhamkan oleh Allah Theos Penustos itu tidak akan pernah salah begitu ya. Di sini sudah jelas, makanya saya sudah taruh di dalam warna merah bahwa ini menunjuk kepada seseorang, bukan menunjuk kepada Allah. Tidak dikatakan aku Tuhan, tidak begitu ya. Jadi
perbedaan ini sangat besar sehingga kita perlu menghilangkan segala stigma-stigma yang ada yang berkaitan dengan persoalan perceraian, begitu ya. Bahwa ada kasus-kasus tertentu. Perceraian itu adalah sebuah kasus, bukan sebuah hal yang perlu dihindari. Ini sebuah fakta yang nyata yang ada di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam kehidupan umat Tuhan. Memang ada, tapi jangan juga mengada-ngadakan perceraian itu karena engkau tidak cinta istrimu tadi dikatakan, lalu engkau menceraikan dia, lalu menikah dengan orang yang lebih muda yang engkau lebih suka. Bukan itu, Tuhan tidak suka seperti itu. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana memang memang kita sendiri tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu, dan jalan satu-satunya adalah memang menyelesaikan dengan cara-cara yang adil dan cara-cara yang baik. Begitu. Semoga Tuhan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Apabila Anda masih ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan pertanyaan-pertanyaan Anda, atau juga Anda bisa mengirimkan kalau memang ada pertanyaan yang terlalu pribadi, silakan kirimkan ke WhatsApp saya yang sudah tertulis di layar tersebut. Anda bisa add nomor WhatsApp tersebut, lalu Anda bisa tanyakan atau tuliskan juga kepada Messenger kami, Facebook Messenger, dan Anda bisa semua kasus-kasus yang ada kita akan bisa tackle bersama-sama, begitu ya. Yang penting saya katakan, kalau dalam konseling itu seorang pendeta tidak akan memberikan tidak akan memberikan keputusan kepada Anda. Anda sendiri yang akan memutuskan apa yang terbaik bagi kehidupan Anda. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk menemukan kebenarannya yang lebih baik dan membawa kita semakin hari menjadi orang yang semakin Alkitabiah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pada malam hari ini. Sekali lagi saya Wanda Dumais dari Sydney. Saya ingin mengucapkan salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.